Welcome to We Care Podcast. Kembali lagi dengan gue Andrea Febrianti dalam We Care Podcast. Di episode podcast ini kita mau bahas yang lagi rame dibicarain nih. Apa ya kira-kira? Podcast kali ini akan membahas mengenai mental health atau yang biasa kita sebut kesehatan mental yang akan dibawa oleh Syafira Diah sebagai moderator bersama narasumber Catherine dan Galuh. Yuk kita langsung aja kenalan. Moderator Syafira Diah berumur 19 tahun, kesibukan ia saat ini adalah sebagai konten kreator. Narasumber pertama kita yaitu Catherine Gabriela, sarjana ilmu komunikasi, berumur 24 tahun, kesibukan saat ini adalah influencer mental health, lulusan dari Universitas Bina Sarana Informatika. Lalu narasumber kedua kita ada Galuh Septia Yudita, berumur 21 tahun, kesibukan saat ini menjadi influencer tentang mental health, mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara jurusan psikologi. Tujuan dari podcast ini adalah agar teman-teman di luar sana lebih peduli lagi dengan kesehatan mental, karena merupakan faktor penting bagi seseorang dalam menjalani kehidupan, karena masih banyak yang tidak peduli dan belum tahu betapa pentingnya apa itu kesehatan mental. Oke, langsung aja nih kita masuk ke sesi pertama, yaitu presentasi mengenai mental health dari masing-masing anggota. Hai guys, nama gue Katarina Gabriela Tahatu dengan NIM 442100782. Jadi di sini gue akan memberitahu tentang kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan kondisi yang dimana individu terbebas dari segala bentuk gejala gangguan mental, maupun itu stres, trauma, dan yang lainnya. Individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya, seperti menjalankan aktivitas dengan lebih baik dan lebih positif. Individu yang sehat secara mental juga dapat berfungsi secara normal dan dalam menjalankan hidupnya, khususnya saat menyesuaikan diri pada lingkungannya, dan juga bisa menyesuaikan diri untuk masalah-masalah yang akan ditemui sepanjang hidupnya. Seorang dengan menggunakan kemampuan pengelolaan stres. Kesehatan mental merupakan hal yang paling penting, yang paling dasar, dan yang paling harus diperhatikan nih, selayaknya kesehatan fisik. Sebab jika kesehatan mental kita nggak kuat, kita juga jadi susah nih untuk memperbaiki kesehatan fisik kita, untuk kayak fisik kita menjadi lebih kuat lagi, menjadi lebih baik, dan kayak untuk menjalani aktivitas. Nah, oleh sebab itu, kondisi yang stabil, kesehatan mental dan fisik saling mempengaruhi. Gangguan pada kesehatan mental bukanlah cuma sebuah keluhan dan bukanlah cuma segala hal yang cuma dianggap biasa atau remeh buat orang-orang. Melainkan itu adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, tuturan hidup yang berdampak pada stres berlebihan dan berdampak pada gangguan kesehatan mental jauh lebih buruk, guys. Nah, jadi dapat dikasih tahu bahwa pada dasarnya kesehatan mental ini sangat penting, dan bukan cuman kita doang yang menyembuhkan diri sendiri, tetapi ada peran orang tua juga yang dapat mempengaruhi atau dapat menyembuhkan. Kenalin, nama gue Galuh Septia Yudita dengan NIM 442100793. Alasan gue mengambil tema ini karena banyak yang memandang masalah kesehatan mental itu merupakan hal yang tidak penting dan menganggapnya sebagai kesalahan diri sendiri, seperti yang sering kita dengar, yaitu kurangnya iman dan masalah kesehatan mental itu gila. Serta masyarakat menganggap hal ini, gangguan mental, dapat membahayakan. Padahal tidak semua yang memiliki gangguan mental akan menyakiti orang lain. Pentingnya kesehatan mental merupakan hal yang belum tentu disadari oleh banyak orang. Namun dengan adanya pandemi ini dalam waktu yang cukup panjang, membuat setiap individu lebih sadar akan pentingnya menjaga kondisi mental mereka untuk tetap sehat. Apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah kondisi sejahtera seseorang dalam menyadari kemampuan dirinya, mampu untuk mengelola stres yang dimiliki, serta beradaptasi dengan baik dan berkontribusi untuk lingkungannya. Kesehatan mental tentunya berbeda dengan gangguan mental. Seseorang mengalami kesehatan mental yang buruk dan gak didiagnosis gangguan mental. Contohnya, kekhawatiran karena hasil ujian. Itu merupakan hal yang normal dan tidak termasuk gangguan kesehatan mental. Cara
menjaga kesehatan mental di masa COVID-19 yaitu membuat hubungan baik dengan keluarga dan teman. Dengan kesibukan belajar secara online, luangkan waktu untuk berkomunikasi bersama keluarga, sahabat, seperti melakukan kegiatan berolahraga, makan, beribadah, dan bermain bersama anggota keluarga. Akan mengurangi kecemasan yang ada. Perkenalkan, nama saya Andrea Febrianti Saskia Putri dengan NIM 44210792. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu mental health. Alasan saya memilih tema ini adalah karena penting bagi seseorang untuk memiliki mental yang sehat. Dan sudah 2 tahun ini akibat dampak dari pandemi COVID-19. Kesehatan mental pun banyak yang terganggu. Oleh karena itu, tema ini sangat tepat untuk dijadikan bahan diskusi agar masyarakat lebih peduli dengan apa itu mental health. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Jadi, kesehatan mental itu adalah komponen yang penting dalam setiap jenjang kehidupan manusia, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, kondisi mental pada masa kanak-kanak dapat mempengaruhi perkembangan kejiwaan seseorang hingga dewasa nantinya. Lalu, cara menjaga kesehatan mental, kita bisa memahami dan menyadari kesehatan mental diri sendiri, hentikan kebiasaan buruk, konsumsi makanan bergizi, menjaga komunikasi dengan keluarga dan teman, carilah support system dan bangun kehidupan sosial, luangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang membuat tenang, melatih berpikir positif dan atur ekspektasi, menjaga kesehatan fisik, dan carilah bantuan profesional jika membutuhkan. Nama gue Syafira Dia Puspita dengan NIM 44210795. Kesehatan mental atau biasa disebut dengan mental health adalah kondisi jiwa seseorang yang sehat. Mental health itu penting banget buat penunjangan hidup seseorang, bagaimana dirinya bisa menjalani hidup dengan stabil dan produktif. Alasan gue milih tema kesehatan mental yaitu pengen istilahnya memberitahu bahwa kesehatan mental itu penting banget buat seseorang, karena jujur aja dalam lingkungan sekitar gue, orang tua maupun anak muda masih hal yang tabu sih kesehatan mental itu, kayak masih banyak yang menyepelekan, padahal sebenarnya itu penting banget buat kita. Terus juga gimana cara gue ketika gue lagi ngalamin gangguan mental tuh atau lagi gangguan kecemasan, biasanya gue ngurung diri di kamar, berdiam diri, nonton film atau streaming video lucu random, terus mungkin ngisi keseharian kayak ngegambar atau ngedit video, ngedit foto, sama mungkin ngobrol sama temen sih, kayak video callan atau teleponan sama teman, ngomongin hal random atau ngomongin masa lalu dulu selama sekolah. Ya penting banget sih, menurut gue sih emang penting banget kesehatan mental buat kita menjalani hidup, apalagi di dunia kuliah, di dunia kerja yang ketemu banyak orang, banyak makhluk ya. Itu sih menurut gue. Setelah sesi pertama selesai, sekarang kita akan masuk ke sesi 2 nih teman-teman, yaitu berdiskusi ringan mengenai apa itu mental health, bagaimana kestabilan kesehatan mental diri sendiri selama pandemi, dan bagaimana tentang kesehatan mental dalam perspektif orang tua, pengalaman, pendapat, dan fakta lapangan baik dialami diri sendiri maupun orang lain. Diskusi kali ini kita kedatangan 2 narasumber, yaitu Catherine Gabriela yang berumur 24 tahun, seorang influencer lulusan sarjana ilmu komunikasi di Universitas Bina Sarana Informatika, dan narasumber kedua yaitu Galus Septia Ayudita, seorang influencer sekaligus mahasiswa psikologi di Binus University, dengan dipandu oleh moderator kita yaitu Syafira Dia Puspita. Yuk kita simak diskusinya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memberikan peringatan terbaru mengenai potensi permasalahan kesehatan global pasca pandemi COVID-19.
Badan yang berpusat di Swiss itu menyatakan bahwa ada peningkatan pesat jumlah prevalensi kecemasan dan depresi di seluruh dunia. Dalam sebuah rilis resmi WHO menyatakan bahwa persoalan mental ini telah mengalami peningkatan hingga 25% pada tahun pertama pandemi berlangsung. Hal ini terjadi karena isolasi yang terjadi dan paling banyak dialami kelompok usia muda dan wanita. Hai guys, nama gue Syafira Dia Puspita. Hari ini, di podcast hari ini, gue kedatangan tamu yang kece banget nih gue. Tamu ini adalah seorang influencer, dua-duanya influencer loh. Influencer yang ngomongin tentang mental health. Mental health ini adalah topik yang lagi hangat-hangatnya nih di antara masyarakat, apalagi kalangan anak muda. Ya, kalau gitu gue persilakan tamu-tamu gue memperkenalkan diri dulu. Siapa? Kepada Mbak Kat dulu. Hai guys, nama gue Katrin. Gue dari alumni PSI Bina Sarana Informatika, jurusan Ilmu Komunikasi. Kerjanya sekarang jadi influencer. Sebelum mulai pekerjaan, jadi kayak waktu luang. Oke. Silakan, kenapa? Kenalin, nama gue Galuh, umur gue 21 tahun. Gue sekarang lagi iseng-iseng jadi influencer gitu guys, tentang mental health kan, karena akhir-akhir ini sangat penting kan, dimana pandemi betul. Gitu. Itu penting banget. Terus gue juga mahasiswa dari psikologi Binus University. Keren nih, kece-kece, apalagi cantik-cantik kan. Pasti kalian kenal lah di Instagram, di Twitter, mereka sering bershoot postingan tentang mental health. Nah, menurut kalian nih, ini kalian kan sering banget ngeposting tentang mental health nih, ya kan? Menurut kalian tuh apa sih alasan kalian nih mau jadi influencer mental health? Kalau alasan gue pribadi nih, karena lagi boomingnya juga mental health. Terus kayak kalau orang zaman dulu kan kayak orangnya dididik keras-keras ya kan. Kalau kita tuh kayak zaman sekarang tuh jadinya kayak dikit-dikit mental health. Sebenarnya nggak apa-apa sih, kita kayak kan nggak semua orang mentalnya kuat gitu kan. Jadi kayak lebih kayak mengasih tahu gitu loh tentang apa sih itu sebenarnya mental health, terus kayak kondisi yang kayak gimana yang disebut dengan mental health gitu loh. Terus akibat-akibat yang pengaruhi mental health tuh apa aja? Istilahnya mengedukasi masyarakat ya. Kalau Mbak Galuh kenapa tuh Mbak? Kalau gue jadi influencer tuh ya karena banyak orang-orang, apalagi orang tua, sekarang selalu bilang kalau anaknya kayak stres gitu dibilang lebay. Iya gitu. bener banget sih itu. Padahal kan anaknya tuh butuh banget kayak diperhatiin ya kan. Kayak kurang edukasi gitu. Iya. Walaupun orang dulunya tuh pada pintar-pintar ngasuh anak, tapi kan harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya, supaya lebih ngertiin anaknya. Iya sih benar. Mental health itu penting banget, apalagi perkembangan zaman itu kan makin banyak teknologi perkembangan kan. Dimana kita namanya pekerjaan tuh makin luas gak sih kayak ya kan, Apalagi kayak teknologi, kita kan di depan laptop juga kan. Iya bener banget. Itu tekanannya tuh bener-bener banget gitu istilahnya ya gak sih. Makanya banyak banget yang kayak kena anxiety, gangguan mental, ataupun misalnya kayak pengalaman pribadi yang gak enakin kan bisa bikin jadi trauma. Kalau misalnya kena gangguan mental kan biasanya orang-orang tuh jadinya terhambat ya gitu kan, kayak jadi nggak produktif, jadi males-malesan, atau jadi kayak susah bersosialisasi gitu lah ya sih. Nah, kalau kalian nih, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih pengalaman kena gangguan mental kayak istilahnya kayak kalian ini lagi cemas, atau misalnya kalian nggak bisa bersosialisasi, apalagi kita habis pandemi ya, kan habis pandemi sih, sebenarnya masih pandemi ya, masih pandemi, dimana kalian gak bisa keluar rumah, kegiatan kalian serba di rumah, jarang ketemu temen, bahkan mungkin kehilangan banyak teman ya gak sih, kayak mungkin kalian ada pengalaman mungkin anxiety atau traumatis, mungkin boleh di share itu. Kalau Baket dulu coba. Kalau dari aku pribadi kan memang orang tua aku ini melarang sih. Sebenarnya gunanya baik juga untuk
dari jauh kejahatan gitu kan. Tapi kayak misal kayak kerja kelompok kan jadinya susah tuh ya kan. Terus emang kadang agak bikin stres ya kan, kita cuman di depan laptop duduk terus nggak ketemu orang, kayak jarang banget. Kalau sebelum pandemi kan kita bisa ketawa ke TV sama teman kita gitu. Kalau sekarang tuh kayak jadinya ansos, mau tidak mau jadi orang yang ansos secara tidak langsung ya bun. Iya. Terus jadinya kayak agak stres juga sih, capek gitu loh. Belum lagi kan kita kan sebagai influencer nih, Iya. pastinya juga bukan cuman kita doang yang influence diri kita sendiri, tapi kita kan juga men-share nih, membagi pengetahuan kita ke netizen. Jangan sampai dari yang kita bagi itu kita malah buat orang itu salah jalan gitu loh. Iya. Terus kalau misalnya kita salah jalan, pasti nih langsung tuh kayak dari netizen langsung kayak apa sih gini, langsung kayak judgingnya tuh langsung gitu loh. Iya, karena netizen nih mulutnya emang pedes banget, kan tuh tipikalnya tuh pedes banget, bisa kan melebihi mulut tetangga. bener-bener. Nah, makanya kayak kita tuh sebagai influencer juga selain tekanan buat diri sendiri, tekanan juga buat orang lain gitu loh, dari orang lain gitu. Karena kayak ibaratnya nih 1000 kebaikan kita buat satu kesalahan kayak udah hilang gitu 1000 kebaikan kita loh. Bener banget itu. Jadi kan kayak Filosofi kepribadian orang. Kalau Mbak Galuh? Kalau gue sendiri sih selama kan gue mahasiswa. Nah, selama pandemi kan di rumah mulu ya, jadinya tuh gue suka stres gitu, agak stres karena banyak banget tugas dari dosen. Apalagi pandemi kan gak bisa keluar gitu, apa-apa harus sendiri kerjain di rumah. Terus di rumah juga kan udaranya segitu-gitu aja, apa namanya, Oksigen. pemandangannya juga gitu-gitu aja. Tembok lagi jadi kayak laptop lagi. terus bosen juga sih. Jadi tuh ngaruh banget kayak ke kesehatan mental gue, jadi apa-apa tuh males gitu. Bener sih, itu gue juga ngerasain sendiri, kayak Pasti ngerasain banget deh. muak banget sama tugas, kayak stres, tugas lagi, kapan punya me time sama temen gitu. Nah, setelah dari pengalaman kalian nih, kayak itu kan pasti kayak mengincrease, bukan maksudnya mengganggu kehidupan kalian nih, kayak gara-gara anxiety atau gangguan kecemasan kalian tuh. Ada gak sih kayak kalian menanggulangi atau biar nggak kena, maksudnya ketika lagi kena gangguan mental tuh, kayak lagi kecemasan tuh, kalian ngelakuin hal positif mungkin apa gitu? Kalau gue sih kalau lagi stres gitu atau lagi down, itu gue biasanya kayak nyanyi-nyanyi di kamar gitu, konser itu bisa Konser ngilangin pribadi. stres banget sih. Iya itu. bener, teriak-teriakan gitu kan, Terus goyang-goyang. nonton drama juga. Nonton drama. Terus kadang-kadang suka pergi sendiri jalan-jalan gitu sih, Iya. mencari udara yang segar gitu. Iya benar. Kalau Bakat? Kalau gue pribadi ya, sebenarnya makan tidur udah termasuk keseharian ya guys ya. Iya. Sebenarnya orang ada bosan kan, kayak makan Iya. tidur lagi. Jadi gue nih ya kalau di rumah ya paling ngejeputin diri sendiri lah, kayak buatan masker kan sekarang tuh daripada beli pun mendingan buat sendiri pun ya kan. Kreatif. Terus buat yang lain juga kan, kayak gelang, terus sama nyanyi juga. Tapi kalau untuk konser di rumah, mohon maaf nih, penunggu rumahnya pada kosong dulu. Juga sih lebih kayak gitu aja, menyibukkan diri gitu. Kayak mungkin kalian ada nggak sih kayak pesan buat yang lagi berjuang nih di masalah, kayak misalnya mereka lagi ngerasain gangguan mental, kayak capek diri, stres, depresi, mungkin kalian bisa nggak sih kasih pesan atau kayak masukan gitu? Dari siapa nih? Aku atau Galuh dulu? Kalau aku sih ya intinya semangat aja gitu, lakuin apa yang buat kamu bahagia gitu. Jangan mikirin lah kata-kata orang lain, apa yang kamu happy lakuin aja, bodo amat sama orang lain gitu sih. Iya benar. Yang penting senengin diri sendiri Diri dulu. senang, hati senang. Bukan egois ya, bukan egois. Karena kesehatan itu penting, kita harus happy dulu baru orang lain happy.
Kalau aku ya, kalian tuh kalau misalnya depresi kayak gitu nggak apa-apa, depresi aja. Kalau misalnya mau marah, sedih, jangan ditahan sendiri, lebih baik sharing ke orang lain. Kalau misalnya orang tua atau apa nggak dengerin atau nggak peduli sama kalian, it's okay, kalian bisa menulis, kayak menyalurkan atau nyanyi. Dengan kalian kan dengan nyanyi tuh tadi bisa buat perasaan kita jadi lega gitu kan. Terus sebenarnya kalau misalnya stres atau apa pasti bisa untuk sembuh, untuk bangkit lagi, tapi memang agak sulit sih untuk kayak gitu, butuh waktu yang lama juga kan. Terus ya udah, kalau misalnya kayak gitu it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kayak kalian nih kayak bahagia, karena kalau misalnya diri kita bahagia kan kesehatan mental kita juga bahagia kan. Terus kalau misalnya kalian sedang stres atau apa, it's okay, itu juga jadi pengalaman buat kalian. Jadi kalau misalnya, oh gue udah pernah nih ngalamin kayak gini, kalian jadi udah tahu nih solusinya untuk kedepannya kalau misal kejadian kayak gitu tuh gimana lagi. Gitu sih kalian. Kalau untuk gue mungkin siapapun yang lagi ngerasa depresi, lagi stres atau lagi jenuh sama kehidupan, atau mungkin nggak ada motivasi lah untuk hidup, bisa kalian ceritain sama teman kalian gitu, teman terdekat kalian yang kalian percaya gitu. Kalian tumpahin semua stresan kalian, kegelisahan kalian, jangan dipendam sendiri, karena kalau dipendam istilahnya kayak balon gitu, kayak semakin angin itu sebagai masa lalu, balon itu sebagai diri lo. Semakin lo pendem semakin besar dan semakin pecah, jadi meledak-meledak. Kalau misalnya emang kalian ngerasa kayak kalian nggak bisa ngatasin sendiri, ataupun kalian nggak mau ngerepotin teman kalian, kalian jangan ragu untuk menghubungin ke pihak yang lebih profesional kayak psikolog, psikiater, gak apa-apa, kalian ceritain aja. Jangan takut sama stigma yang bilang psikiater atau psikolog itu Orang stres ya, takutnya psikolog atau psikiater itu kayak ngejudge kalian, kayak kalian mah kurang sholat, kalian mah kurang ibadah, kalian mah kurang berdoa, kalian mah cuman masih muda, masalah begitu doang. Jangan dipikirin kayak negatif komen dari orang lain, kalian masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja. Yang penting kalau ada orang yang ngasih positif komen ya kalian terima aja sebagai healing buat hati ya kalian aja ya. Ya, sekian dari kami. Thank you ya Mbak Galuh sama Mbak Kea udah jadi narasumber kita di podcast kali ini. Lumayan sedih ya sebenarnya. Ini podcast temanya agak berat, tapi semoga bisa menghibur kalian semua. Terima kasih, thank you, dan bye. Wah, ternyata pendapat narasumber hari ini bagus banget ya. Dengan adanya podcast ini, kami berharap yang sedang berjuang serta bertahan untuk hidup tidak merasa sendiri. Untuk teman-teman yang menyaksikan podcast ini bisa lebih peduli lagi dengan kesehatan mental baik diri sendiri maupun orang lain. Dan Milman pernah berkata, you don't have to control your thoughts, you just have to stop letting them control you. Terima kasih telah menyaksikan We Care Podcast episode ini. Sampai jumpa kembali di episode We Care Podcast selanjutnya. Bye-bye. Kesehatan mental bukan cuma salah Maaf, Teh. lanjut aja. Luangkan waktu untuk berkomunikasi bersama keluarga, sahabat, seperti itu. Tunggu deh, ini nggak kelihatan tahu. Berikut Marawis. Kata aku bunyi merah.